Lo pasti pernah lihat orang pegang cup Starbucks di mall, di cafe, di story Instagram, di foto meeting Zoom yang work from cafe. Ada saatnya megang cup hijau berlambang Putri Duyung itu bukan sekedar beli kopi, guys. Itu statement bahwa gue produktif, gue stylish, dan gue pecinta kopi. Tapi sekarang coba lo perhatiin sekeliling. Berapa banyak orang yang masih megang cup itu dan nongkrong di Starbucks di berbagai kota? Dan berapa banyak yang sekarang lebih milih beli kopi di Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Tuku, atau Fore dengan harga seperempat harga Starbucks. Starbucks, brand kopi paling ikonik di dunia, sedang dalam masalah global. Dan di Indonesia, masalah itu datang dari dua arah sekaligus yang juga ngelibatin ancaman industri kopi lokal. Hari ini gue mau kupas tuntas kenapa Starbucks mulai kehilangan taringnya di Indonesia. Dari serangan kopi lokal yang makin ganas, efek boykot yang dampaknya nyata sampai ke laporan keuangan, sampai satu pertanyaan besar, sampai kapan mereka bisa bertahan di Indonesia? Kita bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum ngomongin kejatuhannya, gue mau ingetin dulu seberapa besar Starbucks pernah mendominasi. Starbucks berdiri di Seattle tahun 1971, tapi kisahnya yang sesungguhnya dimulai ketika Howard Schultz ngambil alih dan ngubah brand itu dari sekedar toko biji kopi menjadi third place, alias tempat ketiga setelah rumah dan kantor. Tempat di mana lo duduk lama, beli satu gelas, dan entah kenapa ngerasa produktif. Formula itu berhasil di seluruh dunia. Per 2024, Starbucks punya lebih dari 40.000 gerai di 80-an negara. Di Indonesia, Starbucks masuk pertama kali tahun 2002, dikelola oleh PT MAP Boga Adi Perkasa, MAPB, anak usaha dari raksasa retail PT Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Gerai pertama buka di Plaza Indonesia, Jakarta, dan selama bertahun-tahun, Starbucks identik dengan satu hal yang sangat kuat, image. Beli kopi Starbucks itu bukan soal kebutuhan kafein aja, itu soal image. Foto cupnya, tulis nama lo yang sengaja salah eja barista, upload ke Instagram. Starbucks bukan minuman doang. Brand ini adalah konten. Dan itu berjalan dengan sangat baik sampai dua badai datang bersamaan. Tahun 2017 dan 2018 adalah titik awal pergeseran yang kebanyakan orang nggak langsung sadari. Di tahun-tahun itu, lahir tiga nama yang hari ini udah jadi ancaman nyata buat Starbucks. Kopi Kenangan 2017, Janji Jiwa 2018, dan Fore Coffee 2018. Proposition mereka sederhana banget, tapi mematikan. Kopi enak, harga terjangkau, ada di mana-mana. Satu gelas es kopi susu di Kenangan atau Janji Jiwa, 18.000. Satu gelas di Starbucks, rata-rata 50 sampai 80.000 rupiah. Itu bukan cuma soal beda harga, itu beda kelas daya beli. Dan mereka nggak hanya main di harga, mereka juga main di identitas. Kopi Kenangan pakai nama-nama emosional kayak Kopi Kenangan Mantan, Kopi Kenangan Abadi. Janji Jiwa pakai tagline Kopi dari Hati. Mereka berbicara dalam bahasa konsumen Indonesia. Sesuatu yang Starbucks dengan segala kebesaran globalnya nggak pernah benar-benar berhasil lakukan. Hasilnya, per 2024, Kopi Kenangan punya 872 gerai, ngalahin jumlah gerai Starbucks di Indonesia untuk pertama kalinya. Dan survei Good Stats terhadap 1.000 responden Gen Z pada 2024 nunjukin hal yang bikin Starbucks harus berpikir keras. Kopi Kenangan ada di posisi pertama pilihan kedai kopi. Fore kedua, dan Starbucks baru masuk di urutan ketiga dengan market share 30%. Starbucks yang udah beroperasi lebih dari 2 dekade di Indonesia tiba-tiba disalip oleh dua merek kopi lokal yang baru lahir. Sementara itu, badai belum berhenti. Oktober 2023, Israel ngelakuin genosida ke Gaza hingga serangan itu memantik sikap masyarakat dunia terhadap figur atau brand apapun yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Di Indonesia, kampanye seruan boykot terhadap brand yang terafiliasi dengan Israel menyebar dengan cepat dan salah satunya terhadap Starbucks. Howard Schultz, pendiri Starbucks, mantan CEO dan sampai hari ini pemegang saham individu terbesar perusahaan, pada 1998 menerima penghargaan resmi dari organisasi Zionis Amerika bernama Israel 50th Anniversary Friend of Zion Tribute Award untuk jasanya
playing a key role in promoting a close alliance between the United States and Israel. Schultz juga tercatat terus berinvestasi di perusahaan-perusahaan Israel secara personal. Uang lo yang masuk ke Starbucks sebagian jatuh ke kantong pemegang saham terbesarnya. Schultz juga berada di dalam grup WhatsApp yang berisi para bilioner di Amerika Serikat yang mendesak wali kota New York saat itu, Eric Adams, untuk membubarkan paksa aksi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Columbia University buntut dari genosida Israel di Gaza. Yang memperparah ketika Serikat Pekerja Starbucks memposting Solidarity with Palestine 2 hari setelah serangan Hamas. Starbucks nggak hanya menghapus tweet itu. Mereka menggugat serikat pekerja mereka sendiri secara federal. Lebih jauh, Schultz berkoordinasi dengan Orthodox Jewish Chamber of Commerce untuk mengidentifikasi dan mempublikasikan daftar gerai yang karyawannya bergabung di serikat buruh itu dengan sugesti bahwa karyawan itu adalah pendukung terorisme. Mereka ngelakuin union busting yang menggunakan kejahatan kemanusiaan sebagai senjata. I love you, Azenzo, so I was hoping you could say hello, darling. I'm sorry, I didn't realize that was Starbucks coffee. I do not drink Starbucks coffee. I boycott Starbucks, and you all should too. Don't serve me Starbucks again, please. Nah, bagi jutaan konsumen Indonesia yang dari awal memang sudah punya alternatif lokal yang kualitasnya bersaing, itu lebih dari cukup sebagai alasan buat memboikot Starbucks. Seketika dampaknya nyata memukul Starbucks di Indonesia, dan ini angkanya. Sepanjang semester 1 2024, MAPB mencatat kerugian bersih lebih dari 50 M dengan 22,2 M terjadi di kuartal pertama. Per kuartal 3 2024, kerugian membengkak jadi 79,13 M. Kontras tajam dibanding periode sama tahun sebelumnya ketika MAPB masih meraup laba bersih 111,44 M. Penjualan minuman MAPB merosot 24,69% year on year dari realisasi 1,19 triliun pada 6 bulan pertama tahun 2023. Tahun 2024, Starbucks menutup 11 gerai. Kuartal 1 2025, 11 gerai lagi ikut tutup. Total 22 gerai hilang dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Dan yang paling mencolok, sebelum boykot, Starbucks Indonesia rutin membuka 70-80 gerai baru setiap tahun. Nah sekarang, target mereka dipangkas drastis jadi 10-15 gerai per tahun. Dari 70-80 pembukaan gerai baru per tahun ke 10-15, itu bukan penyesuaian guys, itu kontraksi. Sebenarnya Starbucks bukan merupakan target prioritas resmi gerakan BDS, Boycott, Divestment, Sanction, layaknya Chevron, Intel, Microsoft, Carrefour, maupun Disney. Tapi, dalam kasus Starbucks, ini adalah boykot organik yang didukung oleh gerakan BDS karena keterlibatan tidak langsung maupun dukungan pada paham politik Zionisme. Penyebabnya ya sikap dan blunder-blunder Starbucks serta sikap Howard Schultz yang bikin masyarakat dunia secara organik memboikot Starbucks. Guys, sebelum lo berpikir bahwa ini cuma persoalan lokal, gue perlu tunjukin bahwa Starbucks secara global juga sedang dalam kondisi buruk. Kuartal 4 tahun 2024 mencatat penurunan penjualan comparable store sebesar 7% secara global. Di Amerika Serikat turun 6%, di China, pasar terbesar kedua merek ini, turun 14%. Total pendapatan turun 3% jadi 9,1 miliar US dollar. CEO lama dipecat, masuk Brian Niccol, orang yang sebelumnya berhasil menyelamatkan Chipotle dengan satu misi, back to Starbucks. Kembali ke akar, cangkir keramik, suasana coffee house yang nyaman, antrian yang lebih cepat. Tapi bahkan dengan CEO baru, penjualan global masih turun 2% di Q3 fiskal 2025. Februari 2025, Starbucks PHK 1.100 karyawan korporat global, dan terakhir pada September 2025, mereka mengumumkan penutupan ratusan gerai Amerika Utara dengan biaya senilai 1 miliar US dollar, termasuk 850 juta US dollar untuk biaya penutupan saja. Ini bukan sebuah krisis lokal di 1 atau 2 negara aja guys. Ini brand yang sedang berjuang untuk menemukan kembali relevansinya di dunia yang sudah berubah.
Sekarang gue mau cerita tentang satu kasus yang harusnya jadi warning buat semua orang termasuk Starbucks sendiri, dan cerita ini kejadian nyata di Australia. Tahun 2000 Starbucks masuk ke negeri kanguru itu. Mereka ekspansif agresif. Dalam 8 tahun, 84 gerai tersebar di seluruh benua. Di atas kertas, Australia kelihatan sempurna dengan ekonomi besar, penduduk melek kopi, serta dekat secara budaya dengan Amerika. Tapi ada satu hal yang Starbucks remehkan. Australia udah punya coffee culture yang sangat kuat dan sangat berbeda dari Amerika. Pasca Perang Dunia Kedua, imigran Italia dan Yunani ngebawa budaya espresso ke Australia, dan selama puluhan tahun orang Australia terbiasa dengan flat white, long black, cappuccino. Kopi yang dibuat dengan presisi oleh barista yang mereka kenal secara personal di kafe kecil milik tetangga yang punya karakter tersendiri. Lalu datang Starbucks dengan menu manis ala Amerika yang oversized, harga lebih mahal dari kafe lokal, desain gerai yang seragam dan impersonal. Orang Australia bilang, kopi ini terlalu manis, terlalu besar, dan saya nggak tahu siapa yang buat ini. Hasilnya, dalam 8 tahun, Starbucks rugi 105 juta US dollar di Australia. Tahun 2008, mereka terpaksa menutup 61 dari 84 gerai atau hampir 70% dari total outlet mereka di sana. Hari ini, Starbucks masih eksis di Australia, tapi hanya melayani turis asing dan mahasiswa internasional yang mencari sesuatu yang familiar. Orang Australia sendiri, mereka nggak butuh Starbucks. Mereka nggak pernah butuh. Atau hanya sebagian kecil aja yang butuh. Nick Wales, profesor dari University of New South Wales, menyimpulkannya dengan tepat. Starbucks mengira model bisnis mereka bisa di-copy-paste ke lingkungan yang berbeda di negara yang berbeda-beda. Tapi nyatanya, enggak. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia sedang berjalan di jalur yang sama? Ini yang menarik. Indonesia dan Australia punya satu kesamaan yang sangat krusial. Coffee culture yang bukan sekedar tren, tapi identitas. Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi bukan komoditas asing di sini. Kita punya kopi Aceh, kopi Toraja, kopi Bali, kopi Flores, kopi Gayo, dan warung pinggir jalan sampai specialty cafe. Orang Indonesia tumbuh dengan kopi yang punya karakter dan cerita. Dan ketika brand lokal muncul dengan kopi berbahan dasar biji Nusantara, dengan nama-nama yang berbahasa perasaan Indonesia, dengan harga yang jauh lebih masuk akal, mereka nggak sekedar menyaingi Starbucks. Mereka menawarkan sesuatu yang lebih otentik. Perbedaan Indonesia dengan Australia, di sini ada lapisan kompleksitas tambahan yang tidak dimiliki Australia, yaitu sentimen geopolitik. Ketika konsumen merasa brand tertentu bertentangan dengan nilai dan hati nurani yang mereka pegang, pilihan beralih ke brand lokal jadi jauh lebih mudah dan terasa lebih bermakna. Tapi ada juga perbedaan penting yang harus jujur kita akui. Starbucks di Indonesia belum sepenuhnya gagal. Gerai mereka masih ratusan. Segmen premium tetap ada. Beberapa gerai di mall-mall masih rame. Dan Starbucks masih punya keunggulan yang belum berhasil ditiru brand lokal. Konsistensi pengalaman global, program loyalitas yang sophisticated, dan kekuatan brand premium yang nyata untuk segmen tertentu. Yang berubah bukan posisi Starbucks di puncak, yang berubah adalah mereka bukan satu-satunya pilihan lagi. Dan untuk Gen Z yang tumbuh dengan kopi kenangan, tuku, dan fore, nama Starbucks nggak ada di top of mind mereka. Starbucks cuman opsi. Ada 4 alasan yang saling bertumpuk. Pertama, harga yang makin sulit dijustifikasi. Di tengah daya beli yang tertekan, harga 50.000 sampai 80.000 per gelas butuh justifikasi yang kuat. Dulu justifikasinya adalah ini status, ini aspirasi, ini konten Instagram. Tapi ketika brand lokal bisa menawarkan kualitas yang kompetitif di harga yang jauh lebih rendah, 18 sampai 25.000, nilai tukar sosialnya bergeser. 2, brand lokal yang semakin matang. Kopi kenangan, janji jiwa, fore, tuku, bukan sekedar warung kopi murah. Mereka sudah raise funding dari investor kelas dunia. Kopi kenangan bahkan udah ekspansi ke Malaysia dan per 2024 jumlah gerainya mengalahkan Starbucks di Indonesia. Ini bukan pesaing amatir, ini pemain profesional dengan ambisi regional. Ketiga, boykot yang merusak fondasi. Boykot ketika dilakukan secara serentak maka akan berdampak parah terhadap bisnis. Memaksa jutaan konsumen untuk pertama kalinya secara aktif mencari alternatif Starbucks. Dan ketika mereka ketemu coffee shop lokal, banyak yang nggak pernah balik lagi. 4,
krisis global yang mengalihkan sumber daya. Ketika kantor pusat Starbucks sendiri sedang sibuk memotong gerai, PHK ribuan karyawan, dan juga merombak total strategi bisnis, perhatian dan sumber daya untuk pasar seperti Indonesia pasti terbagi. Fokus manajemen global tertuju ke Amerika dan China. Indonesia jadi prioritas sekunder. Sementara itu, badai boykot dan persaingan kopi lokal juga belum reda. Dari semua yang udah gue ceritain tentang rise, fall, boycott, kopi lokal, dan Australia, ada benang merah yang bisa kita tarik. Dan benang itu relevan jauh melampaui sekedar cerita satu brand kopi. Pertama, brand premium butuh justifikasi yang terus diperbarui. Dulu harga mahal Starbucks dijustifikasi oleh aspirasi dan status, tapi aspirasi berubah seiring waktu. Ketika brand lokal bisa memberikan pengalaman yang cukup premium guys, dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan make sense, premium pricing harus terus punya reason to believe yang lebih dalam dari sekedar nama besar. Kedua, kekuatan global bukan jaminan. Kemenangan lokal Australia sudah membuktikannya di 2008. Fakta bahwa Starbucks punya 40.000 gerai di seluruh dunia tidak relevan sama sekali bagi konsumen yang lebih memilih kopi dari kafe yang biasa menyebut nama mereka dan tahu pesanan favorit mereka. Ketiga, sentimen konsumen adalah resiko bisnis nyata. Kalau lo membangun brand di pasar dengan populasi yang punya kepedulian tinggi terhadap isu global, atau dalam hal ini isu kemanusiaan, persepsi publik bukan sekedar soal PR, itu soal survival. Starbucks Indonesia kehilangan miliaran rupiah bukan karena produknya berubah, tapi karena persepsi berubah. Itu pelajaran mahal. Keempat, kopi lokal Indonesia sudah masuk fase kedua. Fase pertama adalah lahir dan tumbuh cepat. Fase kedua adalah ekspansi regional dan penguatan ekosistem. Kopi Kenangan sudah di Malaysia. Brand-brand ini bukan lagi underdog yang numpang viral. Mereka adalah pemain industri yang serius. 5. Adaptasi atau relevansi hilang. Starbucks Australia gagal karena merasa modelnya bisa berlaku di mana aja. Di Indonesia, pertaruhannya beda. Bukan soal apakah Starbucks akan tutup semua gerai, kemungkinan besar tidak. Tapi soal apakah mereka akan tetap relevan bagi generasi yang tidak punya memori nostalgia soal pegang cup hijau sebagai simbol status. Starbucks belum mati di Indonesia, tapi era di mana megang cup hijau itu otomatis bikin lo kelihatan lebih keren, lebih sukses, lebih aspirasional, era itu mungkin sudah berakhir. Yang menggantikannya adalah sesuatu yang lebih menarik untuk diperhatikan. Generasi konsumen yang bangga beli kopi lokal, yang sadar brand awareness mereka punya kekuatan ekonomi, dan yang memilih dengan pertimbangan yang jauh lebih dalam dan kompleks dari sekedar logo. Starbucks pernah ngajarin kita bahwa kopi bukan sekedar minuman, itu pengalaman dan identitas. Ironi terbesarnya, pelajaran itu sekarang dipakai oleh brand-brand lokal Indonesia untuk menggeser Starbucks dari singgasana yang mereka sendiri ciptakan. Sekarang giliran lo. Kapan terakhir kali lo beli Starbucks? Dan apa yang bikin lo milih ke sana atau justru milih nggak ke sana lagi? Ceritain di komentar ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.